Suasana dalam rumah berlantai 3 itu tampak terlihat ramai dan diselimuti suasana ketegangan yang disebabkan oleh lelaki muda di sana. Langkah kaki Alex tampak tergesa nan lebar menuruni anak tangga. "Tuan muda, Anda tidak boleh keluar," kejar beberapa lelaki berjas hitam sebagai bodyguard. "Al, Al, Al!" Ibu Lestari pun ikutan mengejar sang anak yang terus berjalan cepat itu. "Tunggu, Al." Akhirnya dia bisa menggapai sebelah lengan Alex sehingga langkah kakinya terhenti. "Lepaskan, Mah. Aku tidak bisa membiarkan ini lebih lama lagi. Biarkan aku mencari Rikanza," ucapan Alex yang sudah dikuasai oleh emosi, yang sedang membara dalam darah sampai kepalan tangannya memunculkan urat-urat ke permukaan. Pegangan Ibu Lestari di lengan Alex bertambah erat, seraya memberi isyarat pada para bodyguard di sana untuk mengepung di sekitar. Melihat dirinya dikelilingi orang-orang berjas bawahan ayahnya, gemertakan di gigi Alex semakin mengkerat geram. "Kenapa kalian sampai berbuat seperti ini terhadapku? Dia sedang diculik, dan kalian malah mengurungku begini." Teriakan Alex menghempaskan pegangan di lengannya, yang hampir saja Ibu Lestari terdorong jatuh jika tidak dengan sigap. Salah satu bodyguardnya menangkapnya. "Apa Nyonya baik-baik saja?" tanya bodyguard yang memegang kedua bahu Ibu Lestari, yang dibalas manggutan tipis. "Saya tidak apa-apa." Sial, tanpa sadar aku hampir melukai Mama. Batin Alex menyesali sikap kasarnya. "Al, dengarkan dulu. Papamu juga tidak sedang diam saja. Dia sedang mengerahkan kelompok elit untuk mencari gadis itu. Jadi Mama mohon, tenanglah, dan kita tunggu kabar dari mereka." Mohon Ibu Lestari kembali meraih jemari tangan Alex yang masih berdiri menahan emosi dalam diri. "Maaf, aku benar-benar telah dibutakan oleh amarah dan hampir melukai Mama." Rasa bersalah Alex diakhiri desah panjang dan berat keluar dari bibirnya. Dering ponsel yang nyaring berasal dari saku salah satu bodyguard di sana memecah suasana tegang itu. Bodyguard tersebut merogoh benda pipih yang berdering terus itu dari balik jasnya, lalu menempelkan ke telinga. "Iya, Tuan Besar." "Apa itu dari Papa?" Antusias Alex melirik cepat ke arah orang yang menelpon. "Baik, Tuan Besar." Lelaki berjas tersebut melangkah beberapa langkah menghampiri si Alex yang menyodorkan ponselnya. "Tuan Muda, Tuan Besar ingin berbicara dengan Anda." Dengan segera Alex mengambil ponsel tersebut dan menempelkan ke telinga. "Bagaimana, Pak? Apa sudah ada hasil dari penyelidikanmu?" Tanpa basa-basi lagi dia langsung bertanya. Sudah kebiasaan dari putraku, yang selalu to the point. Pak Adirga malah menjawab dengan santai disertai kekehan. "Ayolah, Pak, jangan membuatku marah." Kesal Alex, emosinya sudah mulai naik. Baiklah. Terdengar deheman pelan dari seberang menandakan Pak Adirga mulai bersikap serius. Gadis ini ternyata sangat mirip sekali ya dengan gadis itu. Alis Alex tertaut dalam. Apa artinya Papa sudah bertemu dengan Rikanza? Oh, jadi namanya Rikanza ya. Sangat cantik, sesuai dengan paras dan sikapnya. Lagi-lagi Adirga bersuara santai. "Pah, jangan berdalih." Penekanan Alex tak sabaran. "Santailah anakku. Yang terpenting kan gadis ini baik-baik saja di sini." Alis Alex semakin berkerut tajam mencerna maksud perkataannya. "Apa maksud ucapan Papa? Jelaskan. Jangan beromong kosong tak jelas saja dari tadi." Dia sudah sangat menahan emosinya yang sedang membara dalam dada. "Al," suara Adirga terdengar tegas menandakan dia sedang serius. "Ada apa? Jelaskan. Apa kau sungguh menyukai gadis ini? Kenapa tanya yang sudah pasti?" Jawab yakin Alex akan perasaan di hatinya. "Kau yakin? Kau menyukai dia bukan karena mengingatkan akan mantan tunanganmu kan?" Pertanyaan tersebut sontak membuat Alex tertegun dalam diam sejenak. Kepala dia tertunduk menggertakkan gigi. "Aku yakin. Aku menyukainya karena hati bukan karena mata." Terdengar hela napas pelan dari seberang sebelum Adirga kembali mengajukan pertanyaan lagi. "Kalau begitu, jika kau disuruh menikahinya sekarang, apa kau bersedia?" "Hah?" Alex dibuat terkejut dan dalam seperkian detik terdiam. Pertanyaan macam apa ini?"
Mana bisa hal ini diputuskan olehku sendiri. Hal ini bukan untuk main-main, Pah. Kau benar, Al. Yah, baiklah. Kau bisa bertemu dengannya sekalian minta restu pada orang tuanya. Mendengar penuturan tersebut, Alex mengernyit bingung. Dari tadi Papa bicara apa sih? Tolong jelaskan yang benar. Yah, baiklah. Kau bisa sedikit menjauh dari kerumunan di sana? Sontak Alex melihat sekelilingnya yang memang saat ini dia tengah dikerumuni oleh banyak orang, yaitu para pelayan dan para bodyguard. Baiklah, jadi katakan, jangan beromong kosong terus dari tadi, ucap dia sambil kembali menaiki anak tangga menuju kamarnya. Dan dengan sigap para bodyguard mencegah beberapa pelayan yang ingin mengikuti, kecuali Ibu Lestari yang membuntuti si Alex. Apa sekarang kau sudah menjauh dari para lalat di sana? Alex telah sampai di dalam kamarnya dan mendaratkan bokongnya ke atas sofa panjang. Yah, jadi sekarang Papa sudah bisa katakan dengan jelas kan? Baiklah, Papa akan katakan yang sebenarnya. Al, sejak awal pelaku penculikan itu bukan orang lain, melainkan Papa sendiri. Hah? Alex dibuat terkejut sampai kedua mata dia melotot dan tertegun sejenak. Pah, ini bohong kan? Apa Papa terdengar sedang berbohong? Bagaimana bisa Papa melakukan hal ini? Tak percaya Alex mendesah pelan dan memijit pelipis yang terasa pening. Sepertinya masih banyak yang ingin kau pertanyakan. Kalau begitu, sudah waktunya kau datang kemari. Tapi ingat, kau datang harus tanpa sepengetahuan siapapun, terutama dari pihak Saputra. Dan juga jangan berbicara hal ini di rumah. Ada banyak mata yang diletakkan Saputra di sana. Alis Alex kembali berkerut heran. Kenapa? Bukannya mereka berhak tahu keberadaan dia? Lebihnya nanti Papa akan jelaskan. Kau cukup datang kemari bersama pengawal pemilik ponsel ini. Ingat, jangan sampai ada seseorang pun yang tahu tentang tempat ini. Dan juga jika di jalan bertemu anggota mereka, bersikaplah sewajarnya orang yang panik. Kepala Alex mengangguk paham seakan sedang berbicara berhadapan. Baiklah, aku mengerti. Lalu panggilan pun berakhir. Alex menghembuskan napas panjang, memijat pangkal hidung dan menatap satu titik. Sebenarnya apa yang direncanakan Papa sampai berbuat nekat kayak gini? Dan juga kenapa pihak Saputra sampai mengawasi keluargaku? Ibu Lestari memasuki kamar membuyarkan pikiran-pikiran Alex menoleh. Mama? Ibu Lestari mendudukkan diri di sofa samping Alex yang kosong. Bagaimana Al? Apa yang dikatakan Papa? Sejenak Alex menghembuskan napas pelan mengusap punggung tangan sang ibu. Apa Mama juga sudah tahu hal ini? Yang dimanggutin wanita tersebut sebagai jawaban iya. Maaf, Mama gak bisa memberitahukan kamu lebih awal. Karena papamu yang memintanya begitu. Yah, tidak apa, Mah. Aku paham situasi Mama, ucap Alex kembali memberi tepukan di punggung tangan sang ibu. Jadi, apa kamu sudah diminta untuk ke sana? Iya, aku harus datang langsung ke sana untuk meminta penjelasan dari Papa. Dan Alex yang harapan utama dia ingin segera bertemu dengan gadis bernama Rikanza. Baiklah, hati-hati dan turutilah apa kata papamu. Iya, Mah. Sementara di sisi lain, di kediaman Saputra, walau kediaman itu terlihat dari luar tampak damai dan tenang, akan tetapi bagi mereka yang terlibat, sangat tahu pasti kalau kediaman tersebut saat ini sedang dilanda keributan akibat penugasan yang dilakukan besar-besaran untuk menyelidiki dan mencari gadis yang dinyatakan hilang, diculik orang yang tak diketahui jelas siapa dalangnya. Para pengawal elit serta badan informasi yang berada di pihak Saputra saat ini sedang mati-matian bergerak menggeledah ke segala penjuru kota, mencari keberadaan gadis tersebut, walau sampai sekarang sepertinya penyelidikan mereka belum membuahkan hasil. Seorang lelaki tampan berjas rapih memasuki ruangan yang sebagai ruangan santai milik tuan besar kediaman tersebut. Bagaimana, Sian? Apa mereka masih belum menemukan apapun? Tanya Saputra yang sejak pagi dia sudah terlihat gusar dan gelisah sampai raut wajahnya sedikit pucat. Sean yang sudah berdiri di hadapan sofa yang diduduki Saputra itu, dia menghembuskan napas pelan dan menggelengkan kepala. Masih belum ada titik terang dari mereka. Desah kasar dan berat Saputra mengusap dagu yang terdapat jenggot
tipis. Jika saja aku tahu akan begini, seharusnya sejak awal aku menjemput paksa keponakanku itu. Jika sudah begini, sungguh aku sudah kehilangan muka untuk bertemu dengan Joseph. Sean hanya terdiam mendengarkan saja dengan raut wajah datar tanpa ekspresi. Sean, iya Tuan Besar, jawab sigap Sean. Apa masih tidak ada kabar dari adikku? Kembali kepala Sean menggeleng tipis sebagai jawaban tidak. Beliau masih sulit dihubungi. Lagi-lagi Saputra menghembuskan napas panjang terasa sangat berat bagi hatinya. Terlihat jelas dari sorot mata dia terkandung kesedihan mendalam. Tentu saja dia masih membenciku, gumamnya pelan. Dan beberapa saat kemudian, Sean telah keluar dari ruangan itu. Dia langsung berjalan keluar dari kediaman Saputra yang saat ini dia sudah terduduk di kursi kemudi di mobilnya yang sudah melaju di jalanan kota. Sepasang netera biru gelap itu menatap lurus ke depan pada jalanan kota yang ramai oleh kendaraan berlalu lalang. Dering nyaring membuyarkan suasana hening. Segera Sean memencet tombol di alat kecil yang menempel di telinganya. Iya Tuan Besar, sapa dia pada orang di seberang sana. Apa kau sudah membereskan semuanya tanpa celah? Suara yang terdengar familiar dari seberang. Sudah, dan mereka tidak akan mengetahuinya selama Anda masih meminta untuk disembunyikan. Bagus, lakukan sesuai permintaanku. Baik Tuan Besar, Adirga. Lalu panggilan pun berakhir seiring laju mobil yang dikendarai melambat di perempatan jalan lampu merah. Rencana dia memang selalu berjalan mulus. Gumam Sean tersenyum puas.